Halo guys, thank you sudah klik video ini. Video kali ini akan membahas mengenai berapa sih harga dirimu. Nah, di sini teman-teman, saya bukan mau membahas sesuatu yang negatif ya. Bukan berarti saya mau nanya kalau kita jualan diri kita berapa harganya, bukan ya. Jadi yang saya mau tekankan di sini adalah mengenai sesuatu yang dinamakan harga diri dalam tanda kutip economic value. Jadi semua orang itu punya yang namanya economic value, teman-teman. Sama kayak mobil dan sebagainya. Tapi kalau bicara tentang bukan makhluk hidup ya, kayak mobil, rumah, perhiasan dan sebagainya, pasti udah kebayang berapa nilai harga ekonomisnya. Contoh, kita membeli sebuah mobil yang berharga 250 juta. Dan setiap tahunnya itu pasti nilai ini akan berkurang, teman-teman. Harga mobil yang 250 juta ini mungkin 10 tahun mendatang atau 5 tahun lah, nggak usah jauh-jauh. 5 tahun mendatang itu pasti nilainya ini akan berkurang. Dan ini akan menjadi terdespresiasi ya. Oke, itu kalau kita bicara tentang mobil. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi pada diri kita sendiri saat ini? Kita bekerja atau mungkin kita berbisnis dan kita mungkin menghasilkan income, cering ya kan, ini kita produktif nih. Ini artinya secara economic value kita punya nilai ekonomis yang bisa diperhitungkan secara matematis. Dan metode perhitungannya ini banyak banget, teman-teman. Tapi ada satu yang mau saya bahas, yang pernah saya sebut di video kemarin, adalah HLV, Human Life Value. Nah, ini apa sih Pak Petrus? Makanan apa nih? Ini bahasa Inggris ya teman-teman. Ini artinya nilai dari manusia yang bisa diperhitungkan secara matematis berdasarkan produktivitas kita, berdasarkan uang yang bisa kita hasilkan sepanjang hidup kita. Oke teman-teman, biar nggak terlalu ngejelimet, ini saya coba ngejelasin dengan sederhana. Gini teman-teman, kalau kita nih, misalnya kita nih hidup ya kan, selama sepanjang hidup ini kita bisa menghasilkan uang, teman-teman. Bisa menghasilkan uang. Ini artinya kita punya cash flow, teman-teman. Oke, ya, kita selama kita hidup ini kita bisa menghasilkan cash flow. Nah, pertanyaannya gimana skenario ceritanya kalau di tengah-tengah ini, atau kita nggak tahu ya, anggaplah di tengah-tengah ini tiba-tiba berhenti cash flow-nya, berhenti income-nya. Income kita dari sini ke sini berhenti nih. Ini pertanyaannya gimana nih? Akankah merubah skenario cerita kita, merubah skenario keluarga kita? Kalau ada beberapa orang anggota keluarga kita yang mengandalkan penghasilan kita, berarti kita perlu namanya mempersiapkan rencana kedua, plan B ya. Kalau yang pertama kan plan A, yang pertama kan plan A, kalau kita sehat-sehat saja nih, yang warna hijau itu kan plan A. Tapi kalau ini terjadi berarti kita mesti siapkan plan B, karena ini akan sangat beresiko dan sangat berbahaya bagi keluarga kita, bagi orang yang bergantung pada kita secara ekonomis. Nah, ini yang harus kita perhitungkan, teman-teman, yang kita sebut dengan human life value. Contoh ya teman-teman ya. Contoh di sini ada seseorang berusia di sini ya, 30 tahun. Oke. Dengan penghasilan misalnya contoh 10 juta per bulan. Jadi ini kita mulai coba hitung-hitungan ya. Rata-rata orang pensiun di usia berapa sih teman-teman? Orang akan rata-rata aja ya, rata-rata pensiun di usia 55 nih teman-teman.
Nah, berapa economic value kita? Berarti kita bekerja, masa produktif kita adalah di sini teman-teman. Masa produktif kita di sini. 25 tahun aja nih masa produktifnya nih. Kalau kita hitung per tahun, ini berarti kalau 10 juta per bulan berarti per tahun kan 120 juta ya teman-teman ya. Nah, tinggal dikali 25 tahun aja nih. Dikali 120 juta. Ketemu hasilnya berapa sih teman-teman? 3 miliar. Nah, artinya kita harus mempersiapkan 3 miliar ini. Apabila penghasilan kita berhenti, kalau ada sesuatu yang bisa membuat income kita berhenti, yang mungkin penyakit kritis, atau cacat, atau kematian, berarti economic value kita adalah 3 miliar. Berarti kita harus punya namanya asuransi penghasilan 3 miliar. 3 miliar ini untuk asuransi jiwa dan asuransi penyakit kritis. Jadi artinya masing-masing 3 miliar. Ini untuk jiwa, RIP ya teman-teman ya. Dan untuk CI. Alasannya apa? Alasannya karena kita nggak pernah tahu mana yang akan terjadi. Kita nggak pernah tahu, kita juga nggak akan tahu, kita nggak pernah sadar, nggak pernah bisa tahu mana duluan nih, apakah penyakit kritis duluan atau meninggal duluan, atau cacat duluan. Nah, kita nggak tahu nih. Karena kita nggak pernah tahu, berarti kita harus punya semuanya. Gitu. Sekarang kita lihat berapa economic value yang kamu punya teman-teman. Ini cara perhitungannya teman-teman bisa melihat di sini, dicontek usia kita sekarang berapa, lalu rencana pensiun di usia berapa, lalu dilihat semasa produktif itu akan menghasilkan, mempunyai economic value-nya berapa. Nah, ini yang disebut HLV tadi teman-teman, perhitungan secara ekonomis gitu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, menghitung uang pertanggungan yang kudu dimiliki berapa, uang pertanggungan penyakit kritis yang harus teman-teman punya berapa. Tapi sekali lagi ini hanya salah satu metode ya teman-teman ya. Dan ini bebas saja, teman-teman boleh ikutin boleh tidak. Tapi kalau teman-teman mau ikutin silakan, atau mau dilebihin pun better. Kalau teman-teman bisa mempersiapkannya 10M atau 5M itu better teman-teman, bagus banget. Tapi at least 3 miliar kalau skenarionya seperti ini. Nah, buat kamu yang uang pertanggungannya masih belum segini, nanti teman-teman hitung sendiri. Kalau teman-teman merasa, oh ternyata hitung-hitungan dari Pak Petrus ini saya masih ngaco nih, karena di polis saya baru 500 juta, saya pikir cukup, ternyata saya harus punyanya 3 miliar gitu. Berarti teman-teman silakan, teman-teman pikirkan perlu di-upgrade atau tidak. Oke teman-teman, sekian video dari saya, dan seperti biasa jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe dan komentar, dan silakan teman-teman request ya kalau mau dibuatkan video tertentu. Follow juga Instagram saya dan add juga WhatsApp saya 0856781031. Saya Petrus Jakub. Stay smart.